Halo, berjumpa dengan saya di mata kuliah Farmasi Klinik di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di video ini kita akan membahas tentang Clinical Pharmacy Practice atau praktek farmasi klinik, ya, baik secara internasional maupun di Indonesia sendiri. Video ini dibuat singkat, jadi yang kita bahas di sini hanya selayang pandang tentang farmasi klinik seperti apa. Nah, terima kasih sudah sampai di video ini. Yang akan dibahas di video ini secara berurutan adalah tentang perkembangan konsep farmasi klinik itu sendiri secara internasional, ya, mestinya. Kemudian bagaimanakah farmasi klinik itu disampaikan, ya, caranya seperti apa. Kemudian ada pembahasan tentang medicine review, dan setelah itu kita lihat konteks di Indonesia farmasi klinik itu seperti apa perkembangannya, gitu ya. Baik, langsung saja. Farmasi klinik bisa dikatakan sebagai disiplin profesi yang baru, gitu ya, yang merupakan wujud dari peran apoteker, ya, farmasis di dunia kesehatan. Jika selama ini di dulu itu farmasi biasanya lebih identik dengan drug oriented, begitu ya. Sekarang lebih ke patient oriented. Baik, clinical pharmacy punya banyak sekali asal muasal, ya, banyak cerita asal muasal. Tapi salah satunya, ya, yang paling nggak yang saya temukan dari sebuah referensi tahun 81, penulisnya Pak Miller di Amerika Serikat, itu dia mengungkapkan bahwa farmasi klinik itu dimulai dari sebuah drug information center atau pusat informasi obat yang digagas oleh David Burkholder dan juga kemudian diwujud nyatakan dengan Paul Parker di University of Kentucky, ya, 1962. Anda mungkin familiar dengan Kentucky, ya. Jadi dulu clinical pharmacy itu muncul karena Pak David Burkholder ini berpikir bahwa sebenarnya apoteker itu punya banyak peluang untuk memberikan informasi tentang obat kepada masyarakat, karena waktu itu informasi tentang obat itu relatif terbatas, begitu ya, bisa disampaikan ke masyarakat. Kemudian dia memiliki ide itu. Nah, dari situlah kemudian akhirnya ada inisiatif, ya, ketika itu berjalan kemudian muncul konsep clinical pharmacy. Kemudian di farmasi klinik kita memandang bahwa masyarakat itu menganggap apoteker, farmasis sebagai ahli tentang obat, ya. Tapi kita sadar bahwa tidak semua masyarakat, terutama di negara kita, di Indonesia, itu menganggap seperti itu, gitu ya. Ya, karena memang selama ini farmasis atau apoteker memang tidak begitu kelihatan, gitu ya, perannya di masyarakat, gitu ya. Tapi kita hingga saat ini kita memiliki gerakan perubahan yang semakin hari semakin mendekatkan diri pada masyarakat. Nah, tugas utama dari seorang farmasis klinis adalah untuk meningkatkan, ya, efikasi obat, ya, kemudian meminimalkan drug toxicity atau toksisitas obat, dan juga mempromosikan cost effectiveness, ya. Ingat, drug efficacy berbeda dengan drug effectiveness, ya. Kalau di efficacy itu berarti kita lebih efficacy itu lebih ke arah efektivitas obat, ya, semacam itu. Efektivitas obat berdasarkan dari
apa namanya, biasanya dari hasil studi randomized control trial gitu ya. Jadi yang lebih ideal gitu, yang ideal banget. Kalau effectiveness sebenarnya lebih mengarah ke hasil yang di apa namanya, diperoleh dari penggunaan obat di populasi. Jadi kalau efficacy itu yang ideal, effectiveness itu hasil yang lebih apa namanya, mendekati kenyataan gitu ya. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita membahas tentang efficacy, berarti hasil yang didapatkan itu diperoleh dari kondisi yang semua serba tertata, karena desain penelitian randomized control trial atau kadang juga randomized clinical trial atau umumnya disingkat RCT gitu ya, itu mempersyaratkan banyak kondisi agar ya gini, karena desain penelitian gitu ya, pengennya kan homogen gitu ya, apa namanya, pasiennya atau subjek ujinya atau respondennya gitu ya. Jadi hasil proses pengamatan atau evaluasi terhadap pemberian suatu obat atau intervensi terapi tertentu itu terkontrol dengan baik gitu ya. Jadi hasilnya pun apa namanya, tidak banyak dipengaruhi oleh variabel di luar variabel penelitian. Sedangkan ketika obat digunakan di dunia real oleh masyarakat begitu ya, itu kan misalnya saja pasien itu patuh atau enggak gitu ya. Pasien juga mengkombinasikan obat yang diberikan dari apa namanya, vaskes dengan pembelian obat sendiri atau self medication dan lain sebagainya, beda-beda gitu ya. Kemudian juga untuk minimalisasi drug toxicity atau toksisitas obat, tapi mungkin yang dimaksud dengan toksisitas obat di sini adalah toksisitas secara umum gitu ya. Mesti mungkin lebih tepat kalau disebut sebagai adverse drug reaction gitu ya. Jadi kejadian yang tidak diinginkan. Dan juga untuk mempromot cost effectiveness. Ingat, kalau cost effectiveness itu bukan berarti yang murah pasti yang baik, tidak. Tapi kalau kita di situ ada dua kata bentuknya ya, cost dan efektif. Jadi yang sebenarnya yang disasar adalah efektifnya ya, efeknya bagus, sedangkan harganya itu reasonable ya, bisa affordable gitu ya, bisa terjangkau. Kemudian gimana caranya untuk bisa sampai ke sana? Yang jelas adalah dengan bekerja ya sebagai bagian dari tim tenaga kesehatan. Jadi tidak bisa berjalan sendiri, pasti itu ya. Jadi perlu kerjasama dengan yang lain. Dan saat ini mulai banyak model ya pembelajaran, bahkan saat kuliah itu sudah mulai banyak institusi pendidikan yang mulai menerapkan interprofessional collaboration. Jadi misalnya pendidikan tinggi farmasi gitu ya, fakultas farmasi kerjasama dengan fakultas kedokteran gigi, keperawatan, untuk mahasiswanya ini diajak bareng-bareng untuk menelaah sesuatu gitu. Baik, kalau kita lihat apa yang saya sampaikan tadi, yang sudah saya sampaikan di depan, sebenarnya clinical pharmacy itu muncul dari di masa lalu, tapi nggak terlalu lama ya. Itu bahwa farmasi itu lebih ke drug oriented ya. Ini fotonya ini maksudnya oldies gitu ya. Tapi nggak very long ago, karena kalau kita lihat misalnya kalau Anda pernah lihat film dokumenter yang judulnya Victorian Pharmacy. Jadi di masa Ratu Victoria di Inggris di sana memerintah ya, farmasi di sana itu malah relatif dekat dengan masyarakatnya. Orang yang sakit biasanya kalau punya keluhan tertentu, kalau mereka tidak bisa mengakses dokter begitu ya, mereka biasanya datang ke farmasi untuk melakukan pengobatan sendiri. Dan farmasi banyak melakukan inovasi-inovasi, atau apotek yang maksud saya di sini, apotek banyak melakukan inovasi-inovasi yang bisa memberikan
membantu untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasien, begitu ya. Dan kadang-kadang nimbang bayi atau bahkan beli korek api itu dulu di apotek, gitu ya. Baik, sekarang dengan adanya clinical pharmacy, dunia farmasian secara global itu berubah ya. Mulai dilihat dari, Anda bisa melihat dari, kalau dilihat dari gambar-gambar ini, kelihatan kalau di situ ada kedekatan misalnya antara apoteker dengan pasien, dengan keluarga pasien, atau bahkan dengan anggota tenaga kesehatan yang lain, gitu ya, dengan health professionals yang lain. Jadi memang clinical pharmacy itu mengubah bentuk, mengubah wajah dari praktek apoteker sendiri, ya, praktek kefarmasian sendiri. Yang di gambar kiri atas itu, di situ ada seorang apoteker yang menyerahkan obat kepada seorang ibu-ibu lansia, begitu ya. Jadi di situ terlihat ada space yang dekat, gitu ya, jarak yang dekat. Jadi kemudian mereka kelihatan entusiastik untuk saling berbagi informasi. Juga yang sebelah kanan atas, ya, sebelah kanan atas. Yang di sebelah kanan bawah itu sebagai salah satu contoh residential care, ya kan, mana apoteker bisa mengunjungi rumah-rumah, ya, terutama ini lansia contohnya di sini, untuk membantu mereka memanajemen penggunaan obat di rumah terkait dengan kondisi-kondisi yang mereka miliki. Sedangkan yang gambar sebelah kiri bawah, di situ menunjukkan ada seorang apoteker yang mungkin sedang berdiskusi, ya, tentang kondisi pasien dengan dokter dan perawat, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di semua di banyak setting kesehatan, yang bisa di rumah sakit, di komunitas, itu farmasi itu berubah lewat clinical farmasi, konsep clinical farmasi ini. Baik, nah, clinical farmasi bisa disampaikan ya lewat yang namanya pharmaceutical care. Ya, jadi pharmaceutical care itu merupakan salah satu cara, ya, yang digunakan untuk mewujudkan konsep farmasi klinik. Dan ada juga sebagian yang menyebut pharmaceutical care itu sebagai medicines management atau drugs management juga ada. Jadi intinya adalah bahwa penggunaan obat, ya, itu kalau bisa dioptimalkan agar mewujudkan hasil yang terbaik untuk pasien. Mari kita lihat definisi dari masing-masing konsep masing-masing ini. Biasanya di literatur keduanya ini merupakan sinonim satu sama lain, gitu ya, pharmaceutical care dan medicines management. Pharmaceutical care lebih berkembang di Amerika Serikat, begitu, sedangkan medicines management di Inggris, ya, di UK. Baik, pharmaceutical care, kalau ini dari definisi dari Hepler and Strand, itu tahun 90-an, ya. Jadi ini istilah pharmaceutical care sebenarnya sudah ada sebelumnya, tapi yang betul-betul bikin istilah pharmaceutical care ini Hepler and Strand. Sebelumnya mungkin disebut sebagai the care atau dan lain sebagainya, ya, the patient care dan lain sebagainya. Cuman yang merumuskan pharmaceutical care itu Hepler and Strand. Mereka ini legend, ya, di dunia clinical pharmacy. Baik, definisinya menurut mereka adalah the responsible provision of drug therapy for the purpose of achieving definite outcomes that improve a patient's quality of life. Jadi di sana muaranya adalah outcome yang bisa memperbaiki kualitas hidup pasien. Ya, kualitas hidup pasien sendiri merupakan sebenarnya konsep yang lagi booming pada waktu itu, ya, di era-era itu, bahwa sebenarnya gampangannya patient's quality of life itu
bagaimanakah dunia kesehatan itu betul-betul memperhatikan aspek kualitas hidup, bukan sekedar pasien ini hidup atau mati, tapi kualitasnya seperti apa gitu ya. Ada satu film yang sangat bagus kalau Anda mau cari ya, mau pengen tahu lebih lanjut tentang quality of life. Namanya adalah, filmnya itu saya kok lupa ya. Filmnya adalah ini dari kisah nyata gitu ya. Patch ya, tambalan Patch Adams ya, Patch Adams. Baik, itu dari kisah nyata tentang yang betul-betul menggambarkan tentang quality of life gitu ya. Nah, sekarang juga konsep pharmaceutical care ini berkembang ya, diperluas ke non medicine related care ya. Ada definisi lain tentang pharmaceutical care yang didefinisikan oleh kelompok ahli gitu ya, yang tergabung dalam Pharmaceutical Care Network Europe atau PCNE. Oleh PCNE, mereka mendefinisikan pharmaceutical care sebagai the pharmacist's contribution. Jadi pharmaceutical care ini yang membawa adalah farmasis, gitu, kontribusi dari farmasis ya, to the care of individuals in order to optimize medicines use and improve health outcomes. Jadi ini ada campur tangan apoteker atau kontribusi farmasis pada masing-masing person gitu ya, pada individu-individu dengan tujuan untuk mengoptimasi penggunaan obat-obatan dan bisa meningkatkan ya health outcomes. Tentunya salah satunya juga termasuk patient's quality of life ya, patient's quality of life. Nah, kalau kita lihat definisi dari medicine management, itu merupakan a holistic approach to patient care through systematic management of the patient's medicines. Jadi lagi-lagi di situ kita mendengar kata obat ya, medicines, and a new partnership of structural collaboration with the doctor. Jadi di medicine management ini juga seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa untuk bisa mempraktekkan farmasi klinik, kita tidak bisa terpisah dari tenaga kesehatan yang lain, profesional kesehatan yang lain. Salah satunya adalah dokter. Di medicine management ini dilakukan dengan dokter kolaborasi. Tapi tentunya sebenarnya di kenyataannya tidak hanya dengan dokter ya, bisa juga dengan nurse, dengan midwives, dengan ahli gizi ya, dan lain sebagainya, dengan fisioterapis. Baik. Nah, kalau kita melihat dari kalau Anda punya waktu, silahkan browsing ke situs PCNE ya, pcne.org ya, .org. Di sana dia punya 3 komisi begitu ya, dan salah satu 2 dari 3 komisi tersebut itu membicarakan tentang medication review dan juga drug related problems. Nah, ini adalah salah contoh dari istilah cornerstones itu, batu penjuru atau adalah konsep penting ya di pharmaceutical care ya. Jadi tadi kita bisa melihat clinical pharmacy, kemudian pharmaceutical care. Nah, sekarang ada 2 istilah lagi baru ya, medication review dan drug related problems ya. Apa itu medication review dan drug related problems? Untuk yang drug related problems akan dibahas di video selanjutnya, karena itu juga merupakan bagian dari kuliah untuk pertemuan ini. Tentang medication review, dia merupakan didefinisikan oleh PCNE sebagai a structured evaluation of a patient's medicines with the aim of optimizing
medicines use and improving health outcomes. This entails detecting drug-related problems and recommending interventions. Jadi medication review ini berbeda dari drug-related problems ya, bahwa dia memang beririsan dengan drug-related problems ya. Ketika medication review ini dilakukan, atau gampangnya ketika evaluasi terhadap obat-obat yang digunakan pasien ini dilakukan, maka konsep drug-related problems itu juga diikutkan ya, diikutkan di sana dengan tujuan pada akhirnya untuk meningkatkan ya, improving health outcomes ya, memperbaiki ya, meningkatkan outcome dampak kesehatan dari pasien sendiri. Itu medication review definisinya. Nah, bagaimanakah medication review itu dilakukan? Ada PCNI sendiri membedakan menjadi beberapa macam ya, ada 3 level ya, level yang jadi tipenya ada dinomori 1, 2A, 2B, 3, kemudian levelnya ada yang simple, intermediate, dan advanced. Jadi medication review ini bisa dilakukan jika informasi yang tersedia itu bisa dilihat dari medication history ya, riwayat pengobatan pasiennya seperti apa. Kalau hanya ada medication history saja, maka dia tipenya 1, levelnya yang paling simple. Nanti kita lihat detailnya seperti apa, yang perlu dicek apa untuk medication review ini. Kemudian kalau selain riwayat pasien, kita juga bisa menginterview patient, maka kita bisa melakukan medication review yang levelnya, yang tingkatannya intermediate ya, dan juga terbuka peluang untuk yang advance. Kalau ditambah kita bisa mengakses clinical data, maka kita bisa melakukan yang advance. Jadi kalau ketiga sumber informasi ini tersedia, kita bisa melakukan medication review yang advance. Nah, kalau hanya kita punya riwayat pengobatan dan juga clinical data, tanpa kita mempunyai kesempatan untuk melakukan interview dengan pasien, misalnya kalau pasiennya sudah pulang misalnya, dan pasien tidak bersedia dihubungi lewat telepon misalnya, maka yang bisa kita lakukan yang level 2B ya, yang intermediate tapi yang 2B gitu ya. Nah, apa saja yang bisa diaktivitas atau topik yang bisa dilakukan dalam medication review ini ya, untuk masing-masing kategori ya, masing-masing tingkatan. Nah, kita bisa di level yang paling rendah ya, yang simple, itu kita bisa melihat paling enggak drug interactions ya, interaksi antara obat dengan obat, interaksi obat dengan indications, interaksi antara obat dengan makanan yang mungkin diminum oleh pasien, interaksi antara obat dengan obat herbal mungkin yang digunakan oleh pasien ya, side effects ya, bisa kemudian unusual dosages ya, dan juga adherence issues ya, nggak semuanya tapi itu. Sedangkan kalau ke bawah ya, levelnya semakin meningkat, tipenya semakin besar angkanya, maka kita bisa melakukan semakin banyak ya, semakin banyak apa namanya topik yang bisa kita review, kita tinjau ya, terkait dengan pasien. Jelas ini bukan pekerjaan yang mudah ya, karena bisa jadi nanti akan ditemukan banyak sekali permasalahan ya di masing-masing pasien. Nah, itu untuk medication review. Tentang DRP ya, bisa dilakukan di Anda simak di video yang lain. Baik, untuk bisa melakukan semua itu, selain kolaborasi dengan tim kesehatan, TEADS ya, ini menyarankan agar apoteker itu punya bekal yang cukup ya, bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Tentang apa saja? Ada 9 ranah ya. Knowledge yang sebelah kiri ya, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau dari sebelah kiri ke kanan ya, di kipas ini ya, itu 4 ada 4 knowledge dan 5 skills. Apa saja
knowledge yang dibutuhkan, knowledge of disease, knowledge of drug therapy, knowledge of non-drug therapy, juga knowledge of laboratory and diagnostic tests. Kemudian skills, ada communication skills, patient monitoring skills, physical assessment skills, drug information skills, dan therapeutic planning. Nah, 4 knowledge and 5 skills ini, ya, 4 pengetahuan dan 5, saya harapkan sudah Anda dapatkan selama kuliah di farmasi ini, atau semoga bisa diperoleh sampai dengan ketika Anda kuliah di profesi apoteker gitu ya. Jadi ada banyak sekali hal yang perlu dibangun ya. Seorang apoteker harus berkompeten dalam hal ini ya. Jadi perlu sekarang Anda merenung, apakah saya sudah tahu tentang penyakit ini dan itu, paling nggak yang penyakit-penyakit yang umum gitu ya. Apakah saya tahu nama-nama obat, apakah saya tahu terapi non obat ya, terapi alternatif dan apa yang sering dipakai di masyarakat. Apakah saya tahu tentang parameter lab ya dan uji diagnostik ya. Bagaimanakah cara saya berkomunikasi? Nah, komunikasi ini bukan hanya dengan sejawat apoteker atau bukan hanya antara apoteker dengan pasien, tapi juga antara apoteker dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi perlu punya communication skills yang baik. Paling gampang Anda bisa lihat bagaimana cara saya berkomunikasi dengan dosen saya sekarang ini. Apakah saya sudah bisa menerapkan etika dan lain sebagainya. Apakah saya sudah bisa menempatkan diri dengan baik, menggunakan kata-kata yang efektif, menggunakan kata-kata yang tidak ngambang, tidak terlalu memerintah, bernada memerintah, tidak terlalu bernada menggurui dan lain sebagainya. Ya, patient monitoring skills. Apa saja yang perlu dimonitor dari pasien ketika dia memiliki kondisi tertentu dan mendapatkan terapi obat tertentu ya. Physical assessment, tentu sebenarnya secara detail physical assessment bukan bagian dari farmasi, tapi kita juga perlu tahu. Kita biasa tidak melakukan itu, tapi kita perlu tahu ya physical assessment skills itu pentingnya seperti apa. Kemudian drug information skills, bagaimana memberikan informasi tentang obat ya, baik untuk sejawat kesehatan ya, profesional kesehatan maupun untuk masyarakat umum. Kemudian therapeutic planning skills. Kalau Anda sempat untuk membaca-baca buku dari Teach ini, nanti ada di daftar referensi. Ya, di sana dia lengkap menyajikan semua ini informasi tentang knowledge dan juga skills ini. Nah, baik. Selanjutnya kita ingin melihat konteksnya kalau di Indonesia seperti apa ya. Farmasi klinik di Indonesia seperti apa? Farmasi klinik di Indonesia berkembang di era 2000-an ya, di awal milenium ini gitu ya, di awal abad ini gitu ya. Dan kalau mau jujur, sebenarnya yang melakukan ini, yang merintis ini itu, atau farmasi klinik ini tidak diterapkan langsung serentak di semua rumah sakit di Indonesia. Ada beberapa rumah sakit ya, ada beberapa key persons yang memulai ini, memiliki semangat untuk memulai ini. Jadi lebih karena strong personal inisiatif, bukan karena sistem yang menuntut demikian, tidak. Jadi lebih karena semangat-semangat atau ya semangat-semangat api-api dari banyak apoteker ya, klinik yang mereka pengen terjun ke farmasi klinik, bisa misalnya dari pengalaman studi S2 yang memang khusus di farmasi klinik. Sebagai contohnya misalnya kalau nyebut merek gitu, Bu Widiati di Rumah Sakit Angkatan Laut, kemudian Bu Endang, Budiarti di Rumah Sakit Bethesda, yang saya tahu duanya ini termasuk perintis ya, Bu Woro di Rumah Sakit Pantirapi Yogyakarta. Yang saya tahu ini merupakan perintis dari farmasi klinik di Indonesia. Tentu ada banyak nama yang tidak saya sebut di sini, yang saya sebut hanya yang saya tahu gitu ya. Jadi mereka punya kemauan yang kuat ya,
untuk mewujudkan farmasi klinik, untuk menunjukkan peran apoteker itu juga bisa seperti ini ya. Dan memang sebenarnya kalau di banyak negara maju itu sudah lebih dari yang pada saat itu, situasi yang ada pada saat itu gitu ya. Mereka merintis dan kita perlu pay respect for them gitu ya, hormat untuk mereka gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi a push factor ya, ini menurut saya saja gitu ya, bahwa kemudian banyak institusi pendidikan ya farmasi yang kemudian membuka program farmasi klinis ya, farmasi klinis, baik secara spesifik disebutkan di gelarnya maupun yang secara umum, tapi kontennya itu mengarah ke farmasi klinik gitu ya. Jadi mulai kemudian ada banyak ini, kemudian banyak yang studi tentang ini di Indonesia sendiri, kemudian menghasilkan lulusan yang siap untuk melakukan praktek farmasi klinik di rumah sakit. Jadi kemudian farmasi klinik ini bisa berkembang hingga saat ini ya. Walaupun bisa dikatakan bahwa sebenarnya pertumbuhannya ini agak lambat begitu ya. Ini tapi kita sampai sekarang bisa bersyukur bahwa sekarang mulai banyak apoteker yang diserap oleh rumah sakit ya. Kalau zaman dulu apoteker di rumah sakit itu misalnya di Indonesia ini bisa jadi hanya dalam jumlah satuan atau belasan gitu ya, tapi sekarang ada rumah sakit yang meng-hire apoteker meskipun mungkin masih sebagai tenaga kontrak, tapi sampai puluhan gitu ya, sampai puluhan bahkan hingga 50-an lebih gitu ya. Dan saya lihat di beberapa renstra rumah sakit kebutuhannya itu ada yang sampai hampir mencapai sekitar ya hampir mencapai sekitar ya 70, ada bahkan yang mempropos 90 dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang bagi saya menggembirakan, dan pasti bagi pionir-pionir klinisi farmasi yang dulu memulai farmasi klinik di Indonesia itu adalah pencapaian yang bikin hati mongkok gitu ya, kalau bahasa Jawanya ya. Senang membuncah ya, berbunga-bunga. Nah, kenapa waktu itu growing quite slowly? Karena waktu itu tidak semua tenaga kesehatan atau profesional kesehatan bisa menerima konsep farmasi klinik ya. Dan sekali lagi, farmasi klinik bahkan di negara asalnya pun itu adalah konsep yang baru. Meskipun sebenarnya sudah dari tahun 60-an ya itu dirintis. Tapi begini, satu ilmu itu meskipun sudah 100 tahun itu bisa dikatakan masih relatif baru. Kecuali kalau yang berhubungan dengan teknologi gitu. Kalau berhubungan teknologi, terutama yang saya maksud di sini adalah teknologi informasi ya, itu 10 tahun itu sudah out of date gitu ya. Tapi kalau ilmu yang sifatnya praktek begitu ya, lebih banyak berhubungan dengan manusia begitu, itu relatif ya bisa dikatakan baru. Misalnya contohnya public health ya, kesehatan masyarakat itu ilmu yang secara formal muncul mungkin sekitar 100-an tahun lebih sedikit gitu ya lalu, dan relatif mudah gitu ya, relatif mudah dibandingkan dengan profesi kesehatan yang lainnya. Baik, kemudian juga waktu itu hanya sedikit ya kuliah S2 yang fokus ke farmasi klinik. Jadi lebih banyak secara yang umum, farmasi secara umum, tidak fokus ke farmasi klinik begitu. Jadi karena waktu itu masih sedikit, tapi saat ini relatif lebih banyak jelas, dan diharapkan dengan itu bisa memacu pertumbuhan perkembangan dari farmasi klinik di Indonesia. Nah, sekarang kita membahas tentang legal standing atau yang berhubungan dengan kerangka atau dari pijakan hukum yang kita punya untuk melakukan praktek farmasi klinik.
bahwa tadi disebutkan di awal era abad 21 ya, di era awal milenium ini, itu farmasi klinik baru berkembang dan mereka masih klinisi, para farmasis klinis itu masih belum punya legal standing yang begitu kuat. Biasanya ya kebijakan dari rumah sakit sendiri yang mendukung mereka gitu ya. Kita baru punya legal standing berupa standar pelayanan kefarmasian ya, itu dimulai di tahun 2004. Di situ muncul keputusan Menteri Kesehatan nomor 1027 dan 1197 yang mengatur standar pelayanan kefarmasian di apotek dan rumah sakit. Ya, tapi meskipun itu ada, belum tentu ya yang di ranah apotek itu farmasi klinik itu bisa betul-betul diadaptasi atau diadopsi gitu ya, dilaksanakan dengan baik. Di rumah sakit pun seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena tenaganya waktu itu juga masih terbatas. Saya kira seperti itu, masih sangat terbatas. Jadi kesibukan atau rutinitas yang sudah ada itu menjadikan praktek dari farmasi klinik ini terbentur dengan tuntutan yang sudah ada. Jadi kalau kita mau membentuk sesuatu yang baru, itu harus ada space dan juga tenaga yang fresh, dibekali dengan kompetensi yang khusus untuk melakukan ini. Tapi kadang tenaga ini juga masih harus mengurusi hal-hal yang lain. Jadi tidak bisa totally di sana. Nah, ini menjadi masalah. Jadi itulah yang menyebabkan itu. Walaupun ada legal standing, tapi juga perkembangannya masih agak terasa lambat. Baru kemudian kalau legal standing lanjutannya ya, di tahun 2014 ada perubahan untuk standar pelayanan kefarmasian di apotek dan rumah sakit dengan PMK nomor 3558 dan ada tambahan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Nah, tapi perlu disadari bahwa di tahun tersebut bahkan hingga saat ini tidak semua puskesmas itu punya apoteker. Padahal yang bisa melakukan praktek pelayanan farmasi klinik ini minimal itu harus punya degree apoteker begitu ya, harus punya level apoteker. Ya, kalau kita lihat misalnya di Jember, apotekernya yang ada di puskesmas hanya satu. Ya, hanya satu. Jadi Jember merupakan salah satu dari sekian belas kabupaten yang ada di Jawa Timur yang masih belum punya apoteker di puskesmas. Tapi kalau Jember sekarang berarti statusnya ada apoteker di puskesmas. Tapi kalau dilihat dari jumlah puskesmas itu ada sekitar 50-an di Jember, 52 kalau nggak salah. Jadi kalau apotekernya satu ya, itu juga pasti kewalahan ya. Padahal sekarang tenaga kefarmasian itu semakin banyak gitu ya. Tahun 2016 ya, standar pelayanan kefarmasian berubah lagi ya. Jadi dengan PMK nomor 723 sampai 74 ya, tapi tetap di ranah yang sama, apotek, rumah sakit dan puskesmas. Jadi farmasi klinik memang asalnya kalau bisa melihat dari sebuah drug information center gitu ya, lebih lekat ke academic institutions ya. Mungkin waktu itu juga bekerjasama dengan rumah sakit. Jadi kemudian juga kental farmasi klinik itu berkembang di rumah sakit di Indonesia sendiri, dimulai dari rumah sakit ya. Nah, sekarang diusahakan bisa sampai ke ranah apotek, kemudian puskesmas. Di negara lain misalnya di UK ya, di Inggris sana, praktek farmasi klinik memang bisa dilakukan di community pharmacy dan juga di hospital gitu ya, atau bahkan di praktek mandiri apoteker. Ya, ada di sana praktek mandiri apoteker gitu. Di sini belum ada ya, Ya, masih praktek apoteker itu nempel di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu gitu. Baik, kalau kita lihat di PMK yang terbaru tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, apotek maupun di puskesmas yang tahun 2016, kita bisa melihat ada 12 macam kegiatan di sana. Yang pertama tentang pengkajian resep ya, kalau di
rumah sakit itu disebut dan pelayanan resep gitu ya, jadi satu. Kalau di apotek itu disebut dan dispensing tapi dengan dibutir yang berbeda. Kalau di puskesmas juga digabungkan dengan penyerahan obat dan pemberian informasi obat gitu ya. Nah, yang saya centang ini yang di kolom misalnya rumah sakit yang centang-centang ini merupakan menunjukkan aktivitas farmasi klinik yang di standar pelayanan informasi tersebut di cover ya, di cover. Di rumah sakit aktivitasnya bisa pengajian resep dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat ya, medication history, rekonsiliasi obat ya. Apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi obat? Jadi kalau pasien misalnya masuk ke rumah sakit, gampangannya ya, ini contoh gampangannya saja. Pasien masuk ke rumah sakit, apabila pasien tersebut memang sudah rutin menggunakan obat tertentu, maka obat tersebut perlu di istilahnya didaftar ya, nanti dikelola oleh farmasi sehingga nanti tidak misalnya yang ditakutkan misalnya menimbulkan interaksi obat dengan obat baru yang diberikan ketika pasien masuk ke rumah sakit gitu. Kalau memang obatnya ada hubungannya, bisa dilanjutkan ya dengan kondisi pasien. Nah, ini juga nanti diberikan ke pasien selama pasien ada di sana. Jadi agar tidak pasien itu dirawat di rumah sakit mendapatkan obat tertentu, sedangkan pasien obat yang sudah dimiliki pasien juga dipakai bersamaan tanpa kontrol, tanpa pengetahuan dari rumah sakit sendiri. Kemudian ada pelayanan informasi obat gitu, pelayanan informasi obat, kemudian konseling, visite, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril. Ini dilakukan jika rumah sakit memiliki fasilitas untuk melakukan misalnya ini contohnya adalah IV admixture atau pelayanan sitostatika ya. Kemudian juga misalnya penyiapan total parenteral nutrition ya. Jadi bisa, kalau punya fasilitas itu bisa melakukan itu. Kalau enggak ya berarti enggak bisa melakukan itu ya, nanti malah enggak jadi steril. Juga ada pengantauan kadar obat di dalam darah ya, itu yang dilakukan di rumah sakit. Kalau di apotek ya, pelayanan pengajian resep dan dispensing ya, sebagai dua butir yang berbeda. Kemudian dispensing artinya memberikan pelayanan resep ya, termasuk obat apa yang perlu disediakan, kemudian disediakan oleh apotek ya, dibeli dari BPF, kemudian kalau ada pasien yang membeli bisa diberikan yang dengan resep atau tanpa resep ya, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian pelayanan informasi obat, konseling ya, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, dan pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care atau residential pharmacy care ya. Ini terutama difokuskan untuk obat-obat yang membutuhkan kepatuhan tinggi ya, misalnya pengobatan tuberkulosis misalnya, dimana kalau pasien kalau nggak patuh ya, maka penyakit ini bisa, atau infeksi tuberkulosis ini bisa berlanjut menjadi status yang mungkin resisten terhadap antibiotika ya, sehingga merugikan pasien sendiri, keluarga pasien, bahkan juga sistem kesehatan. Dan ingat, sebenarnya kasus MDR-TB ya, atau multi drug resistance TB, atau juga cross XDR ya, cross drug resistance TB di Indonesia itu relatif besar gitu ya. Indonesia termasuk negara yang mengalami beban tinggi ya, termasuk high burden countries untuk yang MDR-TB ini di skala global ya, menurut WHO, laporan WHO. Baik, kemudian kalau di puskesmas kurang lebih kegiatannya sama dengan di apotek gitu ya. Dan kalau Anda lihat ada yang menarik di sini, misalnya pembedaan antara pelayanan informasi obat dan pemberian informasi obat. Maksudnya pemberian informasi obat itu apa? Pemberian informasi obat maksudnya saat menyerahkan obat itu kepada pasien ya, itu disertai dengan
informasi yang benar. Kalau pelayanan informasi obat ini lebih seperti semacam aktivitas yang bisa dilakukan secara rutin di luar aktivitas operasional dari pelayanan resep gitu ya. Jadi terpisah gitu ya. Maaf. Misalnya ketika ada tenaga kesehatan yang membutuhkan ada pertanyaan misalnya tentang bagaimana, apakah ini aman kalau misalnya mencampurkan vial ini dengan injeksi ini misalnya dan lain sebagainya ya, atau bagaimana caranya menggunakan injeksi insulin ya, atau mungkin dari pasien ya, dari orang awam, apakah obat ini aman untuk digunakan bersamaan dengan ini, bagaimana ini cara minumnya, bagaimana cara ini menggunakannya, tetes mata, salep mata, suppository dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari pelayanan informasi obat ya. Kalau sedang memberikan informasi obat, biasanya segera setelah obat itu diserahkan itu disertai dengan informasi obat. Baik, terima kasih. Dan ini ada daftar pustaka ya, silahkan kalau Anda ingin menggali lebih lanjut silahkan dibaca di situ. Kemudian untuk video ini sendiri ada kredit ya, template-nya dari Slides Carnival. Setelahnya lumayan relatif bagus begitu yang mereka punya yang bagus-bagus. Kemudian fotograf dari Unsplash dan juga Pixabay, dan fonts pakai Shadows into Light sama Varela Ron, kemudian backgrounds dari Pixden. Baik, terima kasih ya. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti di sesi diskusi dari pertemuan kuliah ini ya, nanti silahkan ditanyakan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.